partisipan pelatihan, misalnya ini ada tadi terkait balancing list tadi itu. Jadi apakah Anda bisa memberikan jawaban yang mana, yes atau no-nya? Ini Anda terkait dengan pertanyaan apakah Anda siap mempublish atau tidak ya. Jadi Anda sudah pernah mempublish suatu manuskrip di topik tertentu. Dan kemudian setelah publikasi itu keluar, Anda juga melakukan penelitian lanjutan terus meneliti hal itu, dan pada suatu saat 5 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian Anda ketemu dengan new finding, ya walaupun penelitiannya sudah Anda publish, tetapi Anda karena terus digali penelitiannya, Anda menemukan sesuatu yang baru terkait dengan itu. Nah, dalam kasus ini apakah Anda siap mempublish, apakah Anda bisa mempublish penelitian lanjutan tadi atau tidak? Ya, tentu Anda akan menjawab bahwa itu bisa dipublish karena kuncinya adalah bahwa setelah melakukan penelitian lanjutan tadi, Anda bisa mendapatkan new finding untuk kemudian ditulis sebagai manuskrip baru. Ya, jadi oke, nggak apa-apa. Walaupun Anda sendiri sudah mempublish jurnal itu, kemudian Anda lanjutkan penelitiannya dan menemukan temuan baru yang barangkali mengupdate apa yang ada, itu berarti Anda boleh mempublish lagi. Sebaliknya ini Anda melakukan eksperimen yang tadi saya sebut sebagai comprehensive data, ya, kemudian dari 30 parameter itu 10 parameter ditulis, disubmit ke jurnal A, 10 parameter ditulis di jurnal B, 10 parameter ditulis di jurnal C. Nah, apakah itu merupakan tindakan yang bisa diterima secara saintifik atau tidak? Ya. Tentu kalau Anda menjawab, barangkali sebagian dari Anda tidak tahu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi ketika Anda melakukan eksperimen, suatu eksperimen dengan tujuan tertentu, ya, dan itu kemudian sudah dipublish, maka setiap eksperimen, walaupun Anda menulis publikasi lagi yang perubahannya itu beda, tetapi dari eksperimen yang sama, itu sebetulnya Anda tidak membuat significant enhancement. Jadi Anda hanya melakukan duplikasi eksperimen saja, sehingga sebetulnya dalam kasus seperti itu Anda tidak layak Anda mempublish lagi, walaupun data yang disampaikan itu berbeda. Karena apa? Karena itu sudah menjadi bagian dari penelitian yang sebelumnya itu. Ya, jadi dan ini secara etika itu melanggar etika ilmiah karena ini yang disebut sebagai salami publication. Jadi publikasi yang kadang-kadang sering diinikan sebagai self plagiarism. Ya. Kemudian just do your research, ya. Kemudian submit ya ini. Jadi bagi kita tentu tidak mudah menulis manuskrip dalam bahasa Inggris, maka tentukan ketika Anda sudah penelitian, tentukan tipe manuskripnya apakah full paper atau short communication atau apa. Kemudian cari target jurnal ya yang skopnya itu cocok, dan benchmark tadi yang saya bilang manuskripnya itu jangan malu untuk menulis naskah, mentranslasikan ke orang yang memang bisa mentranslasikan, kemudian kirim naskah yang sudah ditranslasikan tadi ke editor bahasa Inggris. Jadi saya sendiri pun mempraktikkan hal ini, jadi saya bayar 150 US dollar membantu perbaikan naskah itu oleh manuskrip editor dalam bahasa Inggris. Biasanya saya memakai jasa Enago karena kebetulan di IPB itu kita mendapatkan diskon rate untuk Enago tadi ya. Jadi ada provider untuk editing bahasa Inggris itu kalau di IPB mereka punya koneksi dengan Enago ya, sehingga naskah yang kita kirim ke sana itu kita tidak di-charge full, tapi di-charge sesuai dengan kontrak yang diinikan oleh IPB.
bukan promosi, kalau Anda punya ini yang lain ya silahkan, tetapi intinya kita bukan native speaker, jadi jangan malu untuk membayar orang untuk melakukan checking, editing bahasa Inggris kita, sehingga manuskrip menjadi lebih baik. Salah satu cirinya yang itu adalah nanti tidak ada komentar perlu memperbaiki bahasa di dalam manuskrip yang direview itu. Seringkali kalau kita masih dapat komentar seperti itu, berarti kita tidak menyiapkan manuskrip dengan baik, ya, sehingga yang dilihat bukan hanya scientific kontennya, tetapi juga English editing yang sampai dikomentari oleh reviewernya. Nah, kemudian dalam penulisan manuskrip itu misalnya kita menulis harus dengan pesan yang jelas dan berguna. Jangan membuat tulisan-tulisan yang tidak ada apa sih yang dimaksud dengan tulisan bagian ini, ya itu nggak jelas gitu kan. Nah, itu akan mengganggu atau membuat perhatian dari reviewer dalam arti negatif. Kemudian logical manner, ya harus logis, tulisan yang kita buat jangan loncat-loncat, ya. Kemudian harus mudah dibaca. Ini secara umum klise, tetapi betul bahwa memang harus demikian, ya. Kita ingin memperbesar kemungkinan untuk bisa terbit. Ini saya selesaikan sedikit ya, nanti baru dilanjutkan ini. Saya khawatir nanti tidak ada waktu untuk menyampaikan. Kemudian jurnal aim dan scope-nya perlu diperhatikan, jangan sampai nanti salah dalam menempatkan itu. Kemudian terakhir dari tip ini adalah power of new technology versus limited resource. Ini maksud saya biasanya ketika teknologi baru itu dikenalkan dalam penelitian, itu akan otomatis pemanfaatan dari teknologi baru itu untuk penelitian itu akan menjadi hot topic. Ya. Jadi introduksi baru itu pasti akan menarik perhatian dari komunitas ilmiah untuk terbitan-terbitan yang menggunakan itu menjadi satu topik-topik yang pasti akan bisa menjamin terpublikasikan di jurnal ilmiah internasional, tentu dengan catatan bahwa di set up dengan baik dan kontrol dan perlakuan juga ada ini, dan kaidah-kaidah lain yang harus dipenuhi. Contoh yang sekarang terjadi adalah masalah COVID-19, itu adalah hot topic. Semua hal yang berkaitan dengan COVID-19, metode, penelitian dampaknya, diagnostik, itu pasti akan menjadi hot topic dan berpotensi besar bisa terpublikasikan di jurnal ilmiah internasional. Ya. Tentu kalau kita siapkan dengan baik dan kita lakukan dengan pendekatan penelitian yang baik juga. Ya. Jadi kalau Anda mendapat kesempatan untuk memanfaatkan teknologi baru dalam riset Anda, itu biasanya akan menggaransi publikasi ilmiah dari hasil penelitian itu. Namun yang tadi saya katakan limited resource itu, penggunaan teknologi baru biasanya akan membawa dampak biaya yang harus Anda bayar, ya. Sehingga walaupun new teknologi itu menjanjikan untuk bisa menerbitkan manuskrip di jurnal ilmiah internasional, kalau Anda tidak mau membayar biayanya, ya tentu itu akan tidak bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau Anda punya project money, ya kenapa tidak, gitu kan? Jadi kita gunakan juga kesempatan ini untuk bisa mengakses teknologi terbaru yang bisa menjamin pemanfaatan dari teknologi itu untuk mendukung manuskrip kita bisa terpublikasi di jurnal internasional. Nah, contoh-contoh dari newly introduced technology kalau kita di Penn Science itu misalnya next generation sequencing technology. Jadi teknologi sequencing generasi baru, ya,
yang mana kita bisa mensequence genom dengan jauh lebih mudah, mensequence transkriptom, bahkan mensequence satu genom atau transkriptom dari satu sel misalnya ya, itu akan banyak sekali aplikasinya, dan itu penelitian yang menggunakan itu akan berdampak pada manuskrip yang besar, kemungkinan bisa publish di jurnal internasional ya. Kemudian penelitian-penelitian yang berkaitan dengan analisis omics ini juga kemungkinan akan bisa memanfaatkan power dari new technology, genome editing, stem cell dan lain-lain, itu menjadi satu topik-topik yang otomatis bisa disampaikan. Ini terakhir yang berkaitan dengan contoh penulisan bagian publikasi ya. Jangan lupa menggunakan balancing list tadi itu tentu didasarkan pada studi literatur yang komprehensif ya. Jangan hanya melihat di jurnal institusi Anda, tidak ada mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baru ya. Tapi memang Anda sudah melakukan comprehensive literature search dan tidak ada baru klaim bahwa itu hal yang baru. Ya. Kemudian tentukan bentuk manuskrip yang akan disusun, apakah full paper, short note, atau yang lain. Pilih jurnal ilmiah yang sesuai dengan target kemana Anda ingin mengirimkan, dan kemudian isinya harus sesuai dengan skop dari jurnalnya. Kemudian ikuti cara penulisan naskahnya, jangan membuat acara sendiri, ya, karena guide for author itu akan menentukan naskah Anda itu di reject atau diikutkan dalam proses selanjutnya. Nah, ini sekedar contoh saja publikasi yang keluar dari lab kami untuk mengilustrasikan betapa eksperimen yang walaupun sederhana, tetapi karena dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, itu bisa terpublikasikan di jurnal ilmiah internasional. Bahkan ini kalau nggak salah waktu sekarang ini sudah masuk di Q2 dari Scopus Index itu ya. Nah, ceritanya begini, ini eksperimennya sangat sederhana, yang tujuannya untuk menjawab bahwa fenomena xenia itu ada kaitannya dengan produksi kelapa kopior, buah kelapa kopior. Jadi ini tentang kelapa. Yang kita lakukan eksperimennya sederhana itu karena apa? Karena di eksperimen 1 itu kita mengamati hasil buah kopior dan hasil buah total per pohon yang dilakukan selama 3 tahun. Jadi kita hanya memanen buah itu berapa jumlah totalnya, kita hitung berapa yang kopior. Tapi itu kita lakukan selama 3 tahun untuk membuat baseline dari produksi buah kopior itu ya. Kemudian eksperimen yang keduanya, kita dari kebun yang ada itu kita lihat rasio pohon normalnya dengan rasio pohon kopior, karena di lapangan itu petaninya itu menanam pohon kopior dengan pohon normal, maksudnya kelapa yang tidak berbuah kopior, itu sebagai campuran. Nah, jadi kita waktu itu berasumsi bahwa campuran dari pohon kopior dan pohon normal itu akan berpengaruh pada produksi buah kopior, karena dari awal kita sudah menduga ada fenomena xenia pada hasil dari kelapa kopior itu. Ya. Yang ketiga, kita support dengan data analisis molekuler untuk membuktikan bahwa memang ada polen dari kelapa normal tadi yang menyerbuki pohon kelapa kopior sehingga menurunkan jumlah buah kopior yang dihasilkan. Dan ini berhasil masuk di manuskrip jurnal yang namanya Emerald Journal for Food and Agriculture yang merupakan Scopus Jurnal Q2. Padahal kalau dilihat tidak sangat sederhana, kita hanya ngitung jumlah buah dan jumlah buah kopior, kemudian rasio dari pohon itu ditentukan, yang kopiornya 1:1 dengan normal, yang 2:1 atau 1:2, kemudian kita lihat produksinya bagaimana. Dan hanya dibuktikan dengan bahwa ada polen kopior ada polen normal yang
menyerbuki pohon kopior dan itu menyebabkan buahnya itu menjadi normal, tidak kopior lagi. Nah, ini dengan 3 pendekatan yang berbeda untuk menjawab fenomena senia pada produksi kelapa kopior itu membantu membuat naskah ini bisa terbit di jurnal Q2. Contoh yang lain ini adalah dari judulnya Anda bisa melihat bahwa ini studi marka molekuler yang dilakukan pada kelapa dan pada kelapa sawit. Studinya sangat komprehensif data, ya. Single eksperimen komprehensif data dievaluasi menggunakan bermacam-macam software. Jadi penekanannya itu adalah analisis data dengan software yang berbeda-beda. Dan studinya berkaitan dengan pengembangan dan validasi marker, analisis diversitas genetik, dan visualisasi data menggunakan macam-macam software. Ini berkali-kali kita submit di jurnal yang berbeda-beda, 3 atau 4 kali jurnal internasional mereject naskah ini. Akhirnya dengan berat hati kita kirim ke jurnal biodiversitas di UNS Solo dan yang satunya itu kalau nggak salah dua-duanya di biodiversitas ya tahun 2019 dan 2017 gitu. Setelah ya tentu saja setiap kali di reject kita mesti rewriting dan refocusing untuk menyesuaikan naskah itu dengan jurnal target yang baru ya. Dan ini akhirnya terbit tetapi dengan berdarah-darah proses perjuangannya untuk bisa membuat ini terbit di jurnal yang sudah kita tentu tidak reputasi yang jurnal-jurnal yang mereject itu gitu ya. Jadi di sini membuktikan bahwa meskipun studinya dengan marka molekuler apa segala macam, tapi kalau tidak kita desain dengan baik itu membuat kita menjadi kesulitan untuk mempublish jurnal yang manuskrip yang kita hasilkan itu. Ini Anda bisa cek nanti di link yang saya sampaikan di situ ya. Nah, ini yang mengilustrasikan power of new technology. Jadi ini pada tahun 2016 itu kita mulai hangat tentang transkriptome dan kita melakukan analisis differential gene expression untuk perkembangan awal dari inflorescence bunga betina sawit. Ya. Dan ini aplikasi teknik baru next generation sequencing. Waktu itu masih hangat-hangatnya dikenalkan tentang NGS dan kita seperti tadi saya sampaikan kita menerapkan teknologi baru maka kita harus membayar cost-nya itu. Studi ini menghabiskan 12.000 US dollars ya untuk menyelesaikan penelitiannya dan telah terbit di jurnal Functional Plant Biology Q1 jurnal pada tahun 2016. Ini juga nanti Anda bisa cek link itu publikasinya di mana ternyata walaupun kita ini penelitinya orang Indonesia semua kecuali si Hugo Volkert ini karena dia pembimbing dari saudara Walter dan dia ikut terlibat di dalam pembimbingannya jadi dia menjadi author dari ini. Tapi dalam setup eksperimen desain penulisan itu betul-betul dilakukan kita tidak dengan bantuan orang terkenal di luar yang kemudian kadang-kadang kita bisa suka begitu tuh. Jadi dengan memasukkan orang yang punya reputasi harapannya membantu dalam proses terbitnya jurnal itu. Ini betul-betul pure mahasiswa S3 di PBT yang melakukan penelitian kemudian disubmit ke jurnal Q1 dan ternyata bisa menginginkan. Nah, salah satu faktornya adalah kita memanfaatkan new technology tadi itu, ya, sehingga kita bisa mendapatkan ini. Nah, yang kedua ini juga kalau kita bekerja dengan hot issue, ya hot isu-isu yang memang sedang banyak dibicarakan atau dilakukan orang, itu biasanya juga akan menjamin bahwa naskah kita itu bisa terbit di jurnal ilmiah internasional. Dalam hal ini hot issue yang kita bicarakan adalah promoter analisis, ya jadi fungsi dari suatu promoter. Nah ini dilakukan juga oleh mahasiswa S3 kita di PBD
dilakukan di Indonesia tidak melibatkan peneliti sama sekali, tidak melibatkan peneliti dari luar Indonesia. Itu kalau Anda lihat itu semuanya peneliti dari PP Biopin dan dari PP saja. Ya. Ini mengisolasi promotor suatu gen tertentu dan mengkarakterisasi fungsi dari promotornya menggunakan teknologi transgenik dan sejumlah analisis bioinformatik. Analisis fungsi dan delisi promoter dilakukan dalam penelitian dan ini juga terbit di jurnal Functional Plant Biology Scopus Q1 Journal. Nanti Anda bisa lihat di link itu. Ini juga memberikan ilustrasi bahwa ketika kita bekerja dengan hot issue, maka itu akan memperbesar kemungkinan Anda penelitian Anda itu bisa diterbitkan di jurnal ilmiah internasional berreputasi. Sebaliknya, kalau yang Anda kerjakan itu adalah isu yang biasa-biasa saja atau bahkan sudah obsolete, merupakan isu yang sudah lewat, ya, itu jadi sulit untuk bisa mempublish naskah itu ke dalam jurnal ilmiah internasional berreputasi, ya. Karena apa? Karena mungkin tidak lagi dipandang penting, ya, untuk diteliti lagi, sehingga mereka tidak mau mempublish naskah yang Anda hasilkan itu dalam jurnal mereka, ya. Sehingga kita harus bekerja keras meyakinkan editor ataupun reviewer bahwa naskah yang kita tulis itu memang layak untuk diterbitkan. Nah, jadi itu yang tadi berkaitan dengan pertanyaan yang satu yang saya tunda tadi itu, berarti tadi jawaban pertanyaannya tadi saya lupa, yang kedua ya tadi ya, itu apa? Comprehensive approach tadi ya, ya yang diilustrasikan dalam publikasi Xenia tadi itu, pertanyaannya very simple. Jadi kita hanya ingin tahu apakah polen donor dari tanaman kelapa normal itu bisa menyebabkan turunnya produksi buah kopior pada tanaman kelapa kopior. Itu kan fenomena Xenia kan seperti itu. Jadi polen dari satu father itu bisa mempengaruhi fenotip dari buah mothernya. Ya. Tapi pendekatannya komprehensif. Kita mulai dari mendata baseline data productionnya, kemudian melihat dampak dari rasio pohon kopior dengan pohon normal, yang mana semakin banyak pohon normal di dalam lokasi itu jauh menurunkan produksi buah kopiornya semakin turun. Semakin tinggi populasi pohon kopior, semakin tinggi juga hasil ininya. Dan statistik analisinya juga very simple, hanya dilakukan perbandingan nilai tengah menggunakan t-test saja, dan itu bisa menembus ke jurnal tadi. Nah, ini ilustrasi penelitian yang ditanyakan tadi, komprehensif data itu yang tadi penelitian marker molekuler itu, ya, yang saya sampaikan. Satu set molekuler marker dianalisis, hasilnya macam-macam software ditampilkan dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi intinya sebenarnya hanya menguji marker yang kita ini pada populasi gitu kan. Dari satu eksperimen itu keluar dengan banyak data macam-macam karena diolah dengan software yang macam-macam. Nah, itu kan menjadi salah satu ilustrasi bahwa walaupun topiknya itu katakanlah menggunakan marker molekuler, tapi data yang dikumpulkan ya satu eksperimen dan kemudian itu diolah dengan macam-macam, kelihatannya ya manuskrip yang cukup komprehensif, tetapi karena intinya itu adalah komprehensif data, maka tidak publishable. Sebaliknya tadi eksperimennya simple, tapi dia comprehensive approach ternyata lebih bisa lolos daripada yang data yang lebih penelitian yang lebih memanfaatkan teknologi baru, ya. Tetapi ternyata karena masuk kategori comprehensive data, dia tidak bisa publishable atau publishable tapi berdarah-darah sampai ke 5
pilihan jurnal kelima yang baru kemudian keluar dengan publikasi itu. Ya. Baik, ini saya rasa itu slide terakhir yang tadi saya sampaikan. Jadi ini masih ada pertanyaan ya tadi ya. Oke, dari Bu Yudi ya, pemberitahuan nanti memberi semangat sholat, silakan nanti ya saya akan off nanti setelah ini. Berarti setelah itu nanti Bu Yudi akan masuk 20 menit dari saya off, kemudian Anda akan diganti, Bu Yudi akan masuk setelah 20 menit saya off ya. Nanti silakan memanfaatkan waktu untuk sholat, kemudian ini berarti sesi terakhir dari saya. Nanti berikutnya yang akan mengisi 3 kali pertemuan, dan setelah itu Pak Edi Santoso 2 kali pertemuan. Nanti mungkin perlu di-arrange dengan yang bersangkutan untuk hal tersebut ya. Adapun bagian metodologi nanti saya akan membuat beberapa video terkait dengan metodologi penelitian yang berkaitan dengan marker molekuler dan rekayasa genetik. Nanti saya coba sampaikan sebelum kuliah ini berakhir ke Anda untuk mengilustrasikan saja pentingnya ini. Tapi dalam penelitian ini juga tadi sudah saya sampaikan beberapa poin terkait dengan itu, walaupun secara sepintas ini penjelasannya ya. Oke, ini tadi masih ada satu pertanyaan yang yang disampaikan terkait dengan pernyataan saya tentang komprehensi tadi, bahwa mahasiswa atau peneliti itu mesti sering membaca beberapa artikel yang ada relevan dengan penelitian kita, agar tahu comprehensive approach dan gaya pembahasan di jurnal tersebut. Saya rasa iya. Jadi itu adalah salah satu kunci keberhasilan kita untuk mempublish di jurnal target tertentu. Ya kita mesti paham requirement dari jurnal itu dengan melihat artikel-artikel yang relevan, yang mirip-mirip dengan punya kita, tetapi dia sudah publish di jurnal itu, ya, di jurnal target itu. Jadi itu barangkali bisa kita anggap sebagai benchmark, karena kalau itu publish, kalau penelitian kita lebih dari itu, berarti kemungkinan akan publish juga di jurnal tersebut. Ya. Dengan demikian membenchmark jurnal yang kita skopnya sudah masuk, tetapi apakah jurnal penelitian kita masuk ke dalam jurnal mereka, itu saya rasa kita lakukan benchmarking dengan naskah-naskah yang sudah terbit di jurnal tersebut. Jadi betul Anda mesti baca, berarti kan di jurnal itu, kalau perlu di search, misalnya saya penelitian kelapa, saya search di sana ada nggak penelitian kelapa? Oh ada beberapa, kita lihat topiknya apa, bagaimana dia men-setup eksperimennya dan sebagainya. Itu kita jadikan acuan untuk membenchmark apa yang saya punya gitu kan. Kemudian kita lihat apakah kira-kira yang kita punya sama atau minimal sama atau lebih baik dengan yang sudah publish itu. Kalau sama ya berarti kemungkinan kita masih bisa negosiasi. Tapi kalau tidak ya tentu kalau bukan hanya cropnya, kita juga search di jurnal target itu topiknya, topik penelitian penyakit misalnya yang dilakukan di sana, apa yang dievaluasi dan sebagainya. Itu nanti tentu membantu untuk mengidentifikasi lebih tepat jurnal target mana yang ingin kita gunakan dan requirement dari jurnal itu terkait dengan eksperimennya seperti apa. Ya. Baik, insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk berinteraksi dengan Anda. Dan akan banyak hal lain yang didiskusikan oleh para pengajar di kuliah ini. Silakan nanti diambil yang positifnya, dan kalau Anda nilai nanti mungkin itu hal yang negatif, ya jangan ya. Jadi silakan diambil yang positif, tapi yang negatif ditinggalkan saja ya. Siapa tahu dengan pendekatan itu membantu Anda untuk melakukan evaluasi
manuskrip Anda siapkan dan membantu keberhasilan dalam mensubmit manuskrip tersebut di jurnal ilmiah internasional ya. Dengan demikian nanti tentu minimal kalau Anda S2 atau S3 pasti harus membuat minimal 1 atau 2 publikasi ilmiah. Nah ini barangkali nanti moga-moga harapannya bisa membantu Anda merealisasikan hal tersebut ya. Baik, demikian terima kasih atas atensinya dan mohon maaf ini agak melebihi waktu yang diperlukan, tapi karena ini sesi terakhir saya, jadi mohon izin ke Bu Yudi ya supaya walaupun lebih sedikit nggak apa-apa ya. Prof, alhamdulillah. Ya. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, baik. Nanti Bu Yudi saya transfer ininya ya apa namanya itu. Prof, silakan Prof. Khususnya ya ke Ibu Yudi nanti seperti kemarin. Baik, saya akan akhiri sampai di situ dan terima kasih. Sampai ketemu di topik yang lain, di kuliah yang lainnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, asik, Prof. Nanti kalau di record aja langsung oleh Gus Ibu Yudi. Ya, Prof. Nanti pindah ke laptop saya, Prof. Ya, baik. Prof Dar, mohon maaf, izin bertanya. Anjir, siapa? Ya, mohon maaf Pak, untuk tugas UTS dan UAS itu apakah jadinya menggunakan data kita sendiri ataukah menggunakan data dummy ya, Prof? Ya tentu yang sudah punya silakan langsung digunakan data sendiri. Oh, kalau yang masih belum punya, apakah kita penelitian pengamatan apa sendiri? Ini segera mencoba melakukan penelitian atau seperti apa? Ya, ya kembali tadi saya katakan kalau memang Anda sudah punya atau dalam proses punya, ya itu silakan nanti bisa dimanfaatkan data Anda itu karena kan target kita tentu kalau bisa membantu merealisasikan satu manuskrip yang belum dipublish supaya bisa dipublish gitu kan. Tapi kalau ternyata tidak, ya nanti kita mesti buat arrangement yang lain. Saya rasa nanti bisa kita tentukan setelah mendekati inilah apa namanya itu ini kan sudah register semua ya karena KRSP sudah ditutup ya kayaknya ya nanti dalam gini aja deh kita daftar aja ya barangkali siapa yang sudah punya dan siapa yang belum nanti bisa didaftar dan nanti saya mesti memikirkan yang alternatif tadi itu untuk berapa orang gitu ya. Nah, sementara mungkin lewat Pak Ketua kelasnya ya mohon diinventarisir di antara teman-teman yang ada di kuliah ini saya tidak tahu totalnya berapa yang kredit nanti diinventarisir kira-kira mereka yang sudah punya data sendiri berapa orang yang belum berapa orang atau siapa-siapa yang sudah punya sendiri dan siapa-siapa yang akan memanfaatkan data alternatif lain tadi ya. Nanti segera mungkin Anda kirimkan ke saya dan nanti akan saya cari sesuatu yang bisa buat untuk hal tersebut ya. Mungkin begitu ya. Ya, kemudian saya akhiri. Ini sudah saya pindah ke Ibu Yudi hostnya. Nanti saya akan stop recordingnya. Nah, monggo nanti dilanjutkan oleh Bu. Maksudnya saya post recordingnya dan nanti dilanjutkan oleh Bu Yudi aja di start lagi recordnya Bu. Iya, Prof. Baik, terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang sholat dulu. Bapak Ibu yang belum berkesempatan sholat, silahkan sholat dulu. Tidak mengapa, waktunya digunakan sebaik-baiknya untuk sholat. Berarti sekarang jam di Ibu jam 15.56, ya mungkin 15, kira-kira 20 menit ya untuk sholat ya. Ya kita ketemu lagi 16.20 insya Allah. Nah silakan akan tetap di room atau akan keluar silahkan nanti seperti yang minggu lalu nanti ada ini Pak Bayu jadi co-host nanti membantu admin teman-teman ya. Silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah sama-sama.